2023 atau bertepatan dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Terhadir tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Al-Habib Fadil Al-Habsyi yang nantinya akan menyampaikan materi mengenai seputar fikih puasa. Nah, mungkin teman-teman sekalian jika ada pertanyaan mengenai hal-hal berkaitan dengan fikih puasa mungkin bisa disampaikan, atau yang awal mungkin bisa ditulis di kertas. Bila langsung saja kita dengarkan bersama saja dari guru kita Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Al-Habib Fadil Al-Habsyi. Kepada guru kita Al-Habib Fadil dipersilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'millah walladzi khassana bi nabiyyina Muhammad bin Abdullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salamun da'imin bi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف الشيخ سليم بن عبد الله بن سمير سفينة النجاة. فصل شروط الصحة الصوم. شروط الصحة ini 4 أشياء: إسلام وعقل ونقاء من نحو حيض وعلم بكون الوقت قابلا للصوم. Fasal menjelaskan tentang syarat sahnya puasa. Syarat itu ada kedua dan mengetahui bahwa tersebut boleh dilakukan puasa, boleh berpuasa. Ini pasal menjelaskan cara sahnya puasa. Karena kalau seandainya kita puasa, sah puasa sah. Hanya kalau seandainya mempunyai syarat 4 tersebut. Yang pertama, ini puasa baik sunnah. Sah kalau memenuhi 4 syaratnya. Tidak sah kalau salah satunya tidak ada, apalagi kalau-kalanya. Yang pertama adalah Islam. Maka kafir tidak sah puasa. Dia puasa, terus dia nak puasa tidak, tapi tidak sah puasanya. Puasa Ramadan melak juga dia puasa, karena menghormati katanya, menghormati toleransi. Tidak sah puasanya. Mana sah tak puasanya? Orang Kristen atau orang kafir di bulan Ramadan tidak sah puasanya. Yang termasuk syarat sah puasa adalah Islam. Sehingga orang selain Islam, termasuk orang yang murtad, tidak ada Islam lagi, itu tidak sah puasanya kalau seandainya dia puasa. Yang kedua daripada syarat sahnya puasa, ini kalau seandainya kita Islam, masuk ini kita nih, masuk syarat pertama sah puasa kita. Kedua, berakal. Keluar dari yang berakal ini adalah orang gila. Orang gila sah tak puasanya? Tidak sah puasanya.
No, ada orang gila puasa, sah tak puasanya? Tidak sah puasa. Ada orang gila puasa. Itu yang agak aneh dikit kan. Yang lebih aneh lagi tu, yang tidak gila tidak puasa. So. Ini yang gila puasa, yang tidak gila tidak puasa. Termasuklah juga orang yang dikatakan tidak berakal dalam bab ini adalah budak kecil. Bukan dia tidak berakal, budak kecil itu belum bisa menggunakan akalnya. Sehingga kalau seandainya budak kecil yang belum tamyiz, umur berapa? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau belum tamyiz, dia puasa, tidak sah puasanya. Kalau dia puasa, tidak sah puasanya kalau belum tamyiz. Nah, berarti berakal di sini yang dimaksud adalah yang sudah tamyiz. Yang sudah tamyiz, tamyiz itu apa? Bisa membedakan. Bisa membedakan mana kuma, mana areng. Bisa membedakan. Bisa diajak ngomong. Bisa makan dewek, bisa minum dewek, bisa juga beristinja dewek. Nah, ini namanya tamyiz. Ini kalau dia puasa sah, bukan wajib Kalau dia puasa sah. Ini syarat sahnya puasa. Islam sah dia puasanya. Tidak Islam tidak sah puasanya. Berakal artinya tamyiz, sah puasanya. Kalau tidak ada berakal, gila atau tidak ada tamyiz, tidak sah puasanya. Yang ketiga, suci dari haid atau yang semisalnya. Kalau seandainya terjadi haid di hari puasanya, tidak sah puasanya. Terjadi di hari puasanya. Puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terjadi haid atau yang semisalnya. Apa yang semisalnya? Nifas atau melahirkan. Maka ini tidak sah puasanya. Haid terjadi jam berapa? Jam 5:30 sore, dikit lagi nak maghrib. Tak sah puasanya, atau bahasanya kita ni batal puasanya. Jadi waktu hamil besar tadi puasa dia. Nah, puasa kemudian sampailah nak merojol jam berapa? Jam 10. Jam 10 pagi merojol. Nah, selama dia dari jam 6 atau dari azan subuh itu dia wajib puasa ni. Wajib puasa sampai pas sudah melahirkan, batal puasanya. Itu dah boleh dia makan, boleh dia minum. Kalau dia puasa kan teruskan, tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya, sudah batal. Kemudian yang keempat, syarat sahnya puasa adalah waktu tersebut dia tahu, seorang yang puasa tadi tahu bahwa waktu tersebut boleh dilakukan puasa, hari tersebut boleh dilakukan puasa. Ini syarat sah ini kan puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, kalau wajib ya bukan lagi boleh lagi, harus kan. Kalau Ramadan boleh tak puasa? Bukan boleh, harus. Nah, ini kalau masalahnya kalau sunnah, puasa sunnah. Masuk hari tanggal 1 Syawal, boleh tak puasa? Tak boleh puasa. Kalau dia tahu bahwa hari itu hari Id, tak boleh puasa, kemudian dia puasa, maka ini tak sah puasanya. Tidak sah. Jadi dia haram dia berpuasa, puasanya tidak sah. Dia haram berpuasa dan puasanya tidak sah.
Kalau dia tahu. Tapi kalau dia tak tahu, tak tahu hari Id ini. Nyangkut tadi masih sudah habis lah, lama lebaran. Wong mana ini? Wong di penjara bawah tanah. Tak tahu lagi harinya, tak tahu lagi tanggalnya. Dia tak tahu. Nyangkut dia waktu nisfu Sya'ban itu, perhitungan dia, ini sudah 1 Ramadan. Sehingga akhirnya dia puasa. Kemudian tanggal 1 Syawal, kira dia tanggal 15 Syawal. Sehingga dia puasa Sid, puasa 6 Syawal. Nah, dia tak tahu ni, boleh sah puasanya? Sah. Karena dia tak tahu. Kalau dia tahu, baru tak sah puasanya. Itu syarat sahnya puasa. Soal 4 ikat itu yang menyebabkan sahnya puasa. Kalau seandainya ada salah satu dari 4 ini hilang, maka tak sah puasanya. Fasal berikutnya syarat wujubuhu. Syartu wujubihi. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 5. Kita ni wajib tak puasa ni. Bulan Ramadan wajib puasa. Wajib puasa bulan Ramadan. Syaratnya apa? Syarat kita diwajibkan puasa itu, syarat bukan kita diwajibkan. Syarat kita ni wajib puasa. Wajib puasanya sudah wajib, Ramadan wajib. Kita ni termasuk orang yang wajib puasa apa tak? Memenuhi syarat dah kita ni wajib puasa. Kalau seandainya memenuhi syarat, maka wajib puasa. Kalau wajib puasa, berarti haram tidak puasa. Sebaliknya, kalau wajib puasa berarti haram tak ada puasa. Jadi haram makan, haram minum, haram sedikit sama baik, sedikit banyak haram galal. Setiap kali dia makan, setiap kali dia melakukan hal yang membatalkan puasa, itu hukumnya haram, berdosa. Bisa dibayangkan berapa kali dosanya tu. Sini. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita nahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini tak boleh makan. Kalau makan haram. Jadi jangan kira kita tak boleh tak boleh ninggalkan puasa baik, bukan. Tak boleh kita makan, tak boleh. Yang harus itu ninggalkan makan, ninggalkan minum, ninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, dan dengan niat puasa. Harus ini dengan niat puasa. Di bulan Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari ini harus ninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dan niat puasa. Kalau seandainya dia ninggalkan makan, ninggalkan minum, ninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia tidak niat, berarti dia tidak puasa. Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tak puasa. Berdosa dia, berdosa. Walaupun dia tidak makan, dia tidak minum di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, berdosa. Ngapa? Karena dia tidak ada puasa. Yang namanya puasa, ninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat. Kalau tak katik niat, itu orang kelaparan, orang buntu katik duit. Kalau tak katik niat, orang buntu, orang tak katik duit. Ngapa dia tak makan? Ngapa dia tak minum? Karena tak katik makanan. Nak beli tak katik duit. Lain kalau wong yang puasa, ngapa dia tak makan? Bukan kerana tak katik duit. Memang niat puasa, ada niat yang puasa. Keinginan, ada tekadnya untuk dia berpuasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum. Itu baru namanya puasa.
Kalau seandainya tidak ada niat atau ada niat tapi makan di waktu siang, berdosa juga. Ini berdosa dia tidak puasa, berdosa dia makannya. Kewajiban kita di Ramadan ini dua. Puasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum. Puasa yaitu niat sama meninggalkan makan. Meninggalkan makannya juga wajib juga. Artinya ini, ketika kita kelupaan niat malam, nah ada niat, tetap wajib kita meninggalkan makan, meninggalkan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kita misalnya teledor niatnya, berarti kita tidak puasa. Kita tidak ada melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa puasa. Wajib diqadha kaki. Kita tidak puasa berarti itu. Meninggalkan. Ngapa meninggalkan? Kelupaan niatnya tadi. Kelupaan, maka ini tidak berdosa dia, tapi dia wajib qadha. Cuma dia tetap perintah Allah tak boleh makan, tak boleh makan. Dia harus gambarannya seperti orang yang puasa. Tak boleh meninggalkan makan, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia harus seperti orang yang berpuasa. Seperti tapi bukan puasa dia. Nah itu kewajibannya dua. Sehingga kalau seandainya ada uang makan di siang hari, maka setiap makannya, setiap tegokannya itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dosanya. Sikap menentang Allah Subhanahu wa taala. Uang makan, minum satu cangkir. Berapa kali tegukan? 10 kali tegukan. Berarti 10 kali dosa. Makan sepiring, berapa kali telenan? 25 kali telenan, berarti 25 kali dosa. Ngokok sebatang, berapa kali sepan? Sekali sepan itu dah batal, berarti dia maksiat. Berapa batang? Sehari berapa bungkus? Sebatang, berapa kali sepan? Apa lagi model? Dikit-dikit. Ngopi, minum dikit-dikit. Dikit, masak ke lidah, masak ke mulutnya, sehingga secangkir itu dari pagi sampai sore habis. Dikit-dikitnya. Berapa kali cicipannya, berapa kali tegukannya, itu mengandung maksiat. Yang bagus itu yang masih cerdas lah, yang masih cerdas. Pemaksiat yang cerdas, yang masih cerdas, itu nasi sebungkus langsung sekali teguk. Macam apa? Secangkir banyak minum itu sekali telanan buka besar-besar tenggorokan itu, tumpahlah sekali telanan sekali dosa. Sepiring sekali teguk itu sekali dosa. Kalau seandainya ada orang macam ini, rokok sebungkus, taruhnya di mulut kalau, kemudian dihisapnya, buah habis. Wah, selesai. Kau ni gila kan ni? Inilah yang paling waras. Inilah yang paling waras, yang paling cerdas di antara orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Ngapa? Karena sekali dosanya. Kalau dia ngisap kali-kali, berkali-kali dosanya. Kau aja kata Nabi SAW didoakan oleh malaikat orang yang ketemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya didoakan oleh malaikat dengan celaka. Celaka orang yang ketemu Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Amin kata Nabi. Doa malaikat diaminkan oleh Nabi SAW. Nah, di antara orang yang tak dapat ampunan ini, orang yang tak puasa ni. Banyak ni yang dosanya. Nah, itu kewajiban kita di bulan Ramadan. Ini wajib puasa, maknanya wajib nahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, nahan diri dari dua syahwat, syahwat perut dan syahwat syahwat kemaluan, dengan niat
dengan niat. Ini kewajibannya. Wajib, syaratnya kita wajib dah ini puasa, syaratnya ada 5. Kalau memenuhi syarat wajib ini, maka wajib kita berpuasa. Kalau tidak memenuhi salah satunya, ada sikap yang kurang, tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alaikum itu diwajibkan bagi kalian. Kalian puasa di bulan Ramadan. Siapa kalian itu? Orang yang memenuhi 5 syarat ini. Islam yang pertama, Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang Islam. Ini wajib. Wajib dia puasa Islam. Kalau kafir tak wajib puasa. Kalau dia puasa tadi tak sah solatnya. Orang yang murtad tak sah puasanya tapi wajib puasanya. No kan tak ada Islam, tapi dulu pernah Islam. Islam di sini termasuklah dulu pernah Islam. Kalau dulunya pernah Islam, sekarang tak ada Islam, wajib puasa. Tapi kalau puasa tidak sah. Ini orang murtad. Orang murtad dia wajib puasa, tapi kalau dia puasa tidak sah. Macam mana supaya sah? Masuk Islam lagi. Masuk Islam, Islam dia sah puasanya, wajibnya tetap wajib dia puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, taklif. Wajib. Taklif wajib artinya mukallaf, berakal dan baligh. Waras. Dia waras. Kalau dia gila, dia tak wajib puasa. Kalau dia puasa tidak sah. Kemudian orang yang berakal, dia orang yang tamyiz. Orang yang tamyiz belum baligh, dia tak wajib puasa. Tapi kalau dia puasa sah puasanya. Tamyiz. Orang yang baligh, lawan dari baligh atau keluar dari baligh itu adalah budak kecil yang sudah tamyiz atau yang belum tamyiz. Kalau belum tamyiz tak wajib puasanya dan tak sah puasanya. Kalau dia sudah tamyiz, dia tidak wajib puasa. Tapi kalau dia puasa sah puasanya. Kalau sudah baligh, dia wajib puasa. Wajib puasa. Kalau dia tidak puasa dia wajib puasa, ya wajib puasa. Sah puasanya, sah puasanya. Kalau tadi budak kecilnya, tak bayi sampai umur tamyiz, ini tak wajib dan tak sah. Dari tamyiz sampai baligh ini tak wajib tapi sah. Dari baligh sampai mati ini wajib dan sah. Kemudian itaqah, mampu. Seorang tersebut mampu untuk melaksanakan puasa. Kalau yang tak mampu puasa, siapa yang tak mampu puasa itu? Orang tua. Yai sudah tua, tak sanggup lagi untuk puasa. Menpuasa banyaklah lupanya. Makan, puasa Yai belum sahur, padahal barusan makan tadi tu. Jam 10 ni, jam 9 tadi makan. Yai belum sahur. Puasa hari ni. Yai belum sahur. Ini model macam ini tak ada tak ada baca lagi di puasa ni. Terus sampai meninggal cak itulah terus dia ni. Orang ni karena tuanya tak sanggup lagi puasa, kapan dia puasa kan? Terkapar kalau kat dia ni. Atau orang yang sakit yang kalau seandainya dia puasa, maka sakitnya akan bertambah sakit, tambah jadi sakitnya. Kemudian kalau dia puasa kan akan meninggal dia ni. Puasa meninggal. Kalau sebelah tu ada sudah dua kok orang dua beradik tu maksa ke diri puasa, sakit cak kau ni lah, meninggal langsung. Buka meninggal langsung. Ini kalau seandainya ada sudah pengalamannya. Kemudian kalau seandainya dia puasa kan
sakitnya ni lama baiknya, boleh ni dia tak puasa. Kalau seandainya dia puasa kan, maka sakitnya ini akan membuat bekas pada anggota tubuhnya yang terlihat ketika bekerja. Misal di sini ada misal sakit di gayinya. Kalau dipuasakan, kata dokter, kalau puasa baik, cuman ada bekas kayaknya. Nah, bekas hitam. Yang dia ni kulitnya putih. Men kulit hitam juga sama baik kan? Hitam bekas hitam sama baik. Kalau seandainya kulitnya putih, nah bekas hitam kayak di sini ya. Kalau seandainya dia tidak puasakan, misal baik ni ada tak penyakit itu, kalau seandainya ada. Kalau seandainya dia tidak puasakan, maka akan sembuh dan tidak berbekas. Nah, ini boleh dia tidak puasa. Ini namanya penyakit yang diperbolehkan untuk bertayamum. Namanya sebutannya nih. Itu kalau seandainya nyawanya hilang, atau kalau seandainya yang kelima, kalau dia puasa, maka anggota tubuhnya yang sakit itu akan manfaatnya hilang. Sakit tangannya, ini harus makan obatnya rutin 4 kali sehari. 4 kali sehari setiap 6 jam. Nah, dah baca dia puasa. Setiap 6 jam dia makan obat ini, setiap 6 jam makan obat ini. Kalau tak makan ini, maka lumpuh kaki tangan kau. Hilang manfaat tangan tadi. Tangannya masih ada tapi manfaatnya tak bisa bermanfaat. Nah, ini boleh dia tak puasa. Inilah namanya penyakit-penyakit yang diperbolehkan tayamum, yaitu penyakit kalau seandainya dia berwudu atau dia mandi, maka akan mati dianya. Ini kalau boleh dia tayamum. Begitu juga dengan boleh dia tak puasa. Kemudian penyakit kalau seandainya dia mandi atau dia wudu, penyakitnya akan tambah lama baiknya. Kemudian lagi kalau seandainya dia berwudu atau mandi, maka penyakitnya akan membekas pada anggota tubuh yang kelihatan ketika bekerja. Kemudian lagi kalau seandainya penyakit itu kalau dimandikan atau diwudukan atau dipuasakan akan hilang nyawanya atau manfaatnya atau lama baiknya. Nah, 5 tadi itulah apa yang memperbolehkan kita kalau sakit boleh kita tidak puasa. Tapi kalau seandainya sakitnya dah katik di situ, sakit apa? Demam, biasa baik. Pilek, biasa baik. Wajib tetap puasa dia. Sakit gigi, kalau dipuasakan tambah jadi tak sakitnya, sama baik puasa tak puasa, sama baik macam itu. Sudah berarti wajib dia puasa. Pilek kalau seandainya dia tak puasa, tambah jadi tak, sama baik. Puasa tak puasa sama baik, berarti wajib dia puasa. Sakit pening, lempek ke duit baik hilang tu. Kemudian itu mampu. Kemudian yang keempat, syarat wajib puasa adalah sehat. Kalau sakit tidak wajib puasa. Fala yajib ala maridin qala fi syarh min uwaibah tarkum bin niyati tarakhus. Jadi tidak wajib. Tadi mampu tadi kerana tidak mampu tadi kerana sakit atau kerana tua. Kemudian sehat dia ni wajib dia puasa. Kalau seandainya sakit dia tidak wajib puasa. Kalau dia puasa boleh tak? Boleh dia berpuasa. Hanya saja tidak wajib baik. Tak wajib dia puasa, tapi kalau dia puasa sah tak? Sah. Karena syarat sah tadi cuman 4 ika, Islam, berakal, suci dari seperti haid dan mengetahui waktu tersebut boleh berpuasa. Dah kata syaratnya tu syarat sahnya itu adalah sehat dah kata. Maknanya puasa walaupun dalam keadaan sakit tetap sah puasanya.
Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah iqamah, bukan dalam keadaan musafir. Seorang yang musafir dia tidak wajib puasa. Dia tidak wajib puasa. Kalau dia puasa boleh tak? Boleh. Sah. Sama seperti orang sakit tadi, boleh dia puasa. Kecuali sakit tadi yang tak boleh itu, kalau dia puasa kan bakal meninggal dia. Nah, tak boleh dia puasa. Kalau kau puasa meninggal kau kakek. Ada apa? Ada contohnya sudah banyak, atau ada pengalamannya, atau dia omongkan oleh doktor. Banyaknya orang sakit ini kalau dia puasa meninggal, walaupun ajal itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetap kita berbuat baik terhadap diri tersebut, tidak ada puasa. Kalau meninggal ya sudah meninggal, tidak wajib dia qadha. Kalau meninggal, sebelum meninggal ya. Kalau seandainya misalkan wong tu kalau puasa tak puasa, kalau memang dia meninggal itulah tetap. Yang dijenguk oleh dokter kemarin tu, ngapa dia meninggal? Bukan karena puasanya, cuman ilmunya baik. Sainnya tu ilmunya, wah ini sebabnya dia puasa. Sebenarnya tak boleh dia ni puasa. Jangan puasa dia ni. Kalau dia puasa tambah jadi sakitnya, akhirnya dia meninggal dia ni. Walaupun dia puasa tetap meninggal itulah ni. Karena memang sudah ajalnya. Kalau sudah ajalnya tetap meninggal. Jangan kira makan obat itu mencegah malaikat maut dari mencabut nyawanya. Dah kata yang bisa mencegahnya tu. Kalau sudah datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Dah ada yang mengakhirkannya, dah ada juga yang mendahulukannya. Kalau sudah datang ajalnya, sudah mati. Nah, sama baik kan? Nah, walaupun ilmunya macam itu, tetap kita harus, itu kan ajal itu tak tahu. Nah, yang tahu tu sekarang ini, kata dokter, kau jangan puasa. Kalau puasa kau tambah jadi, bisa meninggal ini. Nah, sudah tidak puasa. Tahu-tahu meninggalnya akhirnya. Tidak puasa meninggal tu lah. Nah, wajib tak dia puasa ni? Bayar qadanya? Tak wajib. Kalau meninggalnya di bulan puasa itulah. Bulan puasa tu. Kalau meninggalnya agak di bulan Muharram, bulan Syawalnya sehat, bulan Zulqa'dahnya sehat, nah, ini baru wajib dia bayar qada puasanya. Kemudian iqamah tadi, orang yang iqamah, orang yang tidak dalam keadaan musafir, dia boleh tidak berpuasa. Tadi kan kita ngomongin bahwa puasa itu wajib. Puasa Ramadan wajib. Ketika orang dalam keadaan musafir, maka hilanglah kewajibannya. Tapi tetap puasa. Hilang kewajiban puasa di Ramadannya. Tapi puasanya tetap. Di Ramadannya tidak. Kalau kitanya harus wajib puasa di Ramadan ini, harus. Orang yang sakit dia tetap puasa tapi tidak harus di Ramadan. Agak di hari lain dia bayar agak ganti. Orang yang musafir macam itu juga. Musafir dia tidak wajib dia puasa di Ramadan, tapi tetap wajib puasa kagak di hari lain yang dia tidak dalam keadaan musafir. Nah, ini kewajiban puasa. Yang kita sekarang ini Islam alhamdulillah. Kemudian balik waras alhamdulillah. Kemudian mampu tak lagi tua, tak lagi sakit. Sehat kita, sehat. Kemudian musafir kita tidak musafir, maka wajib puasa. Kalau seandainya musafir yang macam mana yang tak boleh, yang boleh dia meninggalkan puasa? Musafir yang kalau seandainya dia melakukan perjalanan itu di waktu sebelum terbit fajar, sebelum datang waktu subuh. Kalau sudah datang waktu subuh, dia sudah puasa,
wajib dia sempurnakan puasanya. Wajib dia sempurnakan puasanya. Nah, dak kuat, lain lagi pula kage. Kage itu dak kuat tu. Tunggu dak kuatnya. Jangan baru caknya dak kuat aku ni. Boleh ni, dah boleh tu. Sama seperti wong yang dak sahur. Dak sahur, mati tempos ini. Habis tenaga ni. Dak puasa, dah boleh. Kage dulu. Coba ke dulu. Kalau sudah dicobakan, kemudian tak mampu, terkapar dia, jalan lurus baik, tak pacak belok dia. Ini baru boleh dia batal puasanya. Ini ada sahabat Nabi SAW dulu waktu di awal-awal perintah puasa itu pertama kali itu wajib puasa kalau sudah malam itu tidur. Tak boleh lagi makan. Harus puasa langsung. Misal kita habis maghrib buka. Kemudian solat maghrib, makan. Habis makan, mayang isya, kemudian tidur. Kalau sudah tidur, bangun, sudah langsung puasa. Jam berapa tidurnya? Jam 8. Sudah tak boleh lagi makan. Jam berapa tidurnya? Jam 3. Boleh makan jam 2 tu. Boleh makan jam 12. Boleh sebelum tidur tadi. Boleh makan. Tapi kalau sudah tidur, tak boleh makan lagi. Harus nyambung puasa langsung. Ada sahabat Nabi SAW yang dia ni petani. Kemudian ketika datang waktu buka puasa, dia baru makan sedikit. Matalkan takjil fitr, menyegerakan buka puasa. Makan dia sedikit. Solat maghrib, solat isya, duduk tertidur akhirnya. Kemudian besok nyambung lagi puasa sambil bertani. Pertengahan puasa, pertengahan siang Ramadan itu pingsan dia. Pingsan, baru turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Ketika turun tu pingsan, tak kuat, akhirnya datanglah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumlah sampai terbit fajar. Nak tidur ataupun belum tidur, boleh makan. Yang penting sebelum terbit fajar boleh makan. Kalau sudah terbit fajar, tak boleh lagi makan. Itu tadi hukumnya haram tadi. Kan lemak kan? Dulu sahabat Nabi SAW tidak sahur. Bukan lagi tak sahur, ini tak buka. Makan tu apa? Buka tu baru takjil ni baik. Belum buka nian-nian. Nyambung lagi, puasa lagi. Puasa sahabat. Tidak ada langsung nanti ni panen pula ini. Tak panen ke ni? Habis ludas ini makan oleh tikus segala ni kakek dia, habis oleh hama ni kalau tak didulukan. Harus panen. Cuman kalau panen kan ini lemas badannya, kat pingsan, terkapar di siang hari. Sahabat Nabi SAW tetap dia puasa. Ketika tak mampu, baru dia tak ada puasa. Begitu juga dengan kita ni. Kalau sahabat Nabi macam itu, ya kita juga macam itu juga. Hukumnya memang macam itu. Wong tak ada niat, wong tak sahur, tetap harus puasa. Hamil tetap harus puasa. Nyusui tetap harus puasa. Nyusui mati ke engkau ni? Digogot inya ni. Yang makan duit kok. Kan yang apa? Yang asumsi sikok. Cuman yang gogot duit kok. Dirinya sama anaknya. Tak sahur ini. Puasa dulu. Kalau seandainya tak mampu,
baru dia boleh batal. Nah, terkapar diajak ngomong tak nyambung, baru boleh dia dia boleh tak puasa. Aslinya wajib puasa. Macam mana kalau seandainya ada orang yang musafir. Musafir dia jam 7 pagi, wajib dia puasa. Tahan, wajib puasa tetap. Masih musafir, besoknya masih musafir, boleh dia tak puasa. Mengapa? Karena dia musafir sebelum terbit fajar. Hari pertama dia belum musafir ketika terbit fajar. Dia belum musafir. Sesudah terbit fajar baru musafir. Jam 7 dia baru musafir. Kemudian besoknya masih dalam perjalanan. Dia musafir sebelum terbit fajar. Boleh dia tak puasa. Ingat musafir. Musafir. Apa itu musafir? Kalau sudah melewati batasan musafir. Dikatakan dia tu musafir, baru namanya musafir dia. Macam mana itu? Misal kalau ada gerbang, itu kan tak kacik gerbang. Kalau dulu kan ada gerbang. Setiap kota itu ada gerbangnya. Kalau nak masuk tu, bagi dulu tanya wong dulu. Ada nonton film berperang ada? Ada gerbangnya. Kalau nak masuk tu izin dulu. Masuk tu kan, tak pasing buka-buka. Ini namanya perbatasan kota. Ini namanya. Kalau keluar dari gerbang itu berarti namanya musafir. Kalau ada gerbang. Kalau sekarang dia kata gerbang apa? Bangunan terakhir. Bangunan terakhir mana nyambung terus ini kan, terus sampai kilometer 12 ada terus bangunan kan, sampai kaki sebelah kanan belah kiri dak kata bangunan lagi, kebun kalau misal sawit kalau, itu baru dinamakan musafir. Tidak mesti nak harus kebunnya, yang penting katik bangunan. Baru namanya musafir. Kalau dia sudah lewat itu belum subuh, boleh dia tidak puasa. Tapi kalau sudah subuh, tak boleh lagi dia puasa. Sudah subuh, tak boleh dia, harus puasa. Harus puasa. Kemudian kalau seandainya nyampainya di mana? Di Jambi, misalnya nyampe di Jambi, sampai nginap dia. Nginap berapa hari? Seminggu. Berarti bukan musafir lagi. Besoknya dia harus puasa. Pergi jam 7 sampai di Jambi sana, misal sore jam 4. Misal Jambi sana jam 4. Dia nginap seminggu di sana. Ketika dia niat nginap seminggu, maka dia bukan dikatakan lagi musafir. Dia dikatakan mukim. Maka tak boleh dia ninggalkan puasa, harus puasa. Tapi kalau dia nginap cuma 2 hari atau 3 hari atau 4 hari, 4 hari, maka dia boleh tidak puasa selama 4 hari ini. Tapi kalau sudah nginap 4 hari selain hari masuk dan hari keluar, berarti bukan lagi musafir. Itu bab musafir sebenarnya. Ketika lagi musafir, dia boleh tak puasa. Ketika tidak musafir, tak boleh dia meninggalkan puasa, harus puasa. Mana kalau travel tiap hari dia ni, tiap hari bolak balik hidupnya tu, dunia dia tu itulah tengok plat mobil tu lah, plak-pluk, tak katik lagi tengok yang lain. Maka dia tetap wajib puasa. Hari lebaran tu lah dia libur, hari lain tak ada libur, tetap dia puasa. Kapan dia nak ngentinya kalau seandainya tidak puasa di Ramadan? Kecuali kalau seandainya dia punya kesempatan untuk mengqadanya di luar Ramadan. Dia ada setengah bulan bergawe, setengah bulan berhenti, boleh ni. Setengah bulan itu dia tak puasa. Hari gentinya kapan? Bulan Syawal, setengah bulan yang dia tak bergawe, setengah bulan dia libur, boleh ni. Tapi kalau seandainya dia
Pergi terus, dah kata ni labelnya cuman hari lebaran meh. Hari lainnya dia mudik terus, bolak-balik, maka tetap wajib dia untuk berpuasa. Itu syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa. Rukun puasa, wallahu taala alam bis-shawab. Baik, terima kasih kepada Mas Fadil. Setelah tadi materi tentang fikih puasa, kami perhatikan kepada teman-teman sekalian. Bagi ikhwan maupun yang akhwat, jika ada pertanyaan boleh diajukan. Kalau yang ikhwan mungkin bisa ditulis di kertas. Silakan kepada yang ikhwan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu adalah menahan diri dari makanan minum serta yang bakarannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Di sini saya masih bingung, terbit fajar itu kan berarti habis waktu subuh, isyraq. Ya. Tapi dalam kenyataannya ini kita itu berpuasa dari waktu subuh pas saat azan itu sudah masuk puasa. Nah, jadi terbit fajar di sana itu maksudnya gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kita tadi pahami tadi, terbit fajar itu yaitu setelah habis subuh itu terbit matahari, bukan terbit fajar. Habis waktu subuh itu terbit matahari. Kalau terbit fajar itu terbit sinar matahari. Sinar matahari itu kan misal bumi ini bulat. Nah, misal kan bumi itu bulat, kemudian matahari ini kan ngelilingi, atau bukan ngelilingi apa? Bumi yang berputar. Seakan-akan matahari yang ngelilingi. Kalau seandainya misal bumi ini kan bulat ya. Ini matahari di sini, berarti sini apa? Siang kan? Di sini malam, gelap kan? Nah, ketika nak nyongol matahari itu, sebelum dikit lagi nak nyongol itu ada sinarnya dulu. Ya kan, kalau seandainya misal kita nih, nah ini kita sinari ini di sini. Nah di sini kan ada apa? Ada cahaya juga kan? Pinggirnya sini kan? Ya ada kan? Benar. Nah ada cahayanya. Kalau parak sini kan? Kalau seandainya misal di sini kan? Kalau di sininya dah kacik lagi cahaya sini kan? Kalau parak kenyan sinarnya. Mana? Paham tak? Misal ini nah nih. Nah kamu nih. Nah, kalau macam ini, nah, sini ada sinarnya belah sini. Tapi kalau parak sini, ada tak? Dah ketik sinarnya. Nah, ini kan model saya ini, misalkan matahari ini. Nah, set sini. Nah, ada sinarnya kan? Terang kan sini kan? Nah, ketika ada sinarnya, itulah namanya fajar. Di sebelah timur. Bumi kita ni pun bulat. Nah, sinar matahari kalau ada di tengah-tengah tengah-tengah belakang Indonesia kan misal, berarti tengah dalu kan, dak kena nian sinarnya. Nah, kapan sudah tinggal tembis sedikit lagi. Nah, kena apa? Kena apa namanya? Bias cahayanya. Nah, itulah terbit fajar namanya. Kalau sudah kena mataharinya cahayanya itu namanya terbit matahari. Maka cahayanya itu, bias cahaya itu menjulangnya ke atas. Itu disebut fajar shadiq. Kalau menjulangnya mendatar, ini namanya fajar kadzib. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Madailah misal matahari belah sini, misal bumi sini, sinarnya di sini. Dari mana ini kan? Tak mungkin ini. Namanya fajar kadzib. Gawi syaitan ini. Dengan lagi hilang lagi. Tak lama muncul fajar shadiq, fajar yang sebenarnya.
Sinarnya bias cahaya itu menjulang ke atas. Memang benar ini. Berarti ini dari yang mataharinya. Nah, itu terbit fajar. Itu namanya terbit fajar, bukan terbit matahari, bukan. Oke, apakah sudah dimengerti? Bismillah, ini ada pertanyaan dari Ahwat. Assalamualaikum, izin bertanya Habib. Tadi kan Habib ada menyebutkan bahwa orang yang tidak puasa juga wajib menahan tidak makan layaknya orang berpuasa. Nah, bagaimana bagi wanita yang haid atau sucinya di waktu zuhur? Apakah ia juga tidak boleh makan layaknya orang yang berpuasa walaupun tidak puasa hari itu karena ia sudah suci? Sekian deh, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang haid dia kalau puasa tidak sah, ya kan? Dia kalau puasa tidak sah. Dan kalau seandainya terjadi haidnya tadi, dia puasa pertama kemudian akhirnya terjadi haid, itu sudah tidak sah puasanya. Apakah dia harus nahan diri dari makan dan minum? Tidak harus. Tidak harus. Boleh dia makan, boleh dia minum. Justru kalau seandainya dia niat berpuasa, dengan niat dia ninggalkan makan, ninggalkan minum dengan niat puasa, justru itu berdosa, haram. Kalau dia nandak makan, nandak minum, dia nak melok juga cak orang puasa, tapi tidak ada niat puasa. Aku puasa pula dah, biarlah lagi head puasa juga. Ini tidak sah, berdosa. Tapi kalau dia tidak niat, berarti bukan puasa kan? Gambarannya gambaran puasa. Boleh tak? Boleh. Tak wajib dia harus makan, tak wajib. Tak wajib juga dia puasa, tak wajib. Boleh tak dia makan? Boleh dia makan, boleh dia tidak makan. Jadi misalnya apa? Seorang perempuan haram dia berpuasa, bukan berarti dia tak boleh makan atau dia tak boleh tidak makan, tak. Dia haram puasa. Berarti kalau dia haram puasa, harus tak puasa kan? Kalau makan minum tak puasa. Nah, harus apa makan minum ini? Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus makan, tidak harus minum, tidak harus dia seperti wong yang puasa, atau tidak harus dia seperti wong yang tidak puasa, tidak harus. Artinya dia boleh dia tidak makan, dia puasa. Haram berarti kalau haram puasa wajib tak puasa. Ya kan? Haram tak puasa. Haram dia puasa berarti wajib tak puasa. Ya benar wajib tak puasa yang ada niatnya. Tapi kalau dia tidak makan, tidak minum tapi tak niat, boleh tak? Boleh. Namanya bukan puasa ni, diet. Boleh tak dia diet? Boleh, dia nak makan. Aku nak makan lah. Biarlah cak orang puasa be. Boleh. Baiklah, apakah sudah ada yang mengerti? InsyaAllah dimengerti. Mungkin kita cukupkan untuk kegiatan fikih puasa kita di kegiatan pesantren Ramadan. Kami ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Habib Fadil Al-Habsyi. Semoga ilmu yang telah beliau berikan bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan. Baiklah, sekian dari saya, dan juga saya ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa nanti kita akan mengadakan daurah sesi kedua bersamakan tentang pemuda dan kedepan. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih lagi kepada Habib Fadil Al-Habsyi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.